Pemirsa, Ditjen Imigrasi resmi mencekal Jessica Kumala Wongso, saksi kasus kematian Wayan Mirna Salihin. Pencekalan tersebut menindaklanjuti permintaan Polri. Melalui surat bertanggal 26 Januari 2016, Ditjen Imigrasi resmi mencekal Jessica Kumala Wongso berpergian ke luar negeri. Surat pencekalan tersebut berlaku selama 6 bulan sampai dengan tanggal 26 Juni 2016. Pencekalan dilakukan menindaklanjuti permintaan Polri yang menyebut permohonan pencekalan karena yang bersangkutan masih dibutuhkan dalam proses penyidikan. Dengan keluarnya surat pencekalan tersebut, itu artinya Jessica dilarang berpergian ke luar negeri selama pencekalan belum dicabut. Jangan tarik saya, nggak boleh sentuh saya, oke? Oke. Kepolisian Daerah Metro Jaya membuka call center untuk memperoleh informasi tambahan sebagai bahan penyelidikan terkait kasus kematian Wayan Mirna Salihin. Dengan call center ini, polisi berharap dapat mempercepat pengungkapan perkara Mirna yang sampai 3 minggu lebih sejak kematiannya belum memasuki tahap penetapan tersangka. Penyidik berencana menggeledah rumah Jessica Kumala Wongso untuk mencari bukti-bukti tambahan guna mengungkap kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin. Meski belum mendapatkan kepastian soal penggeledahan, Jessica dan kuasa hukumnya siap menghadapi penggeledahan. Sejauh ini, tim kuasa hukum Jessica mengaku belum menerima surat perintah penggeledahan terhadap rumah kliennya yang berada di Jalan Selat Bangka, Perumahan Geraha Sunter Pratama, Sunter Agung, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Rumah Jessica sendiri sudah beberapa kali digeledah. Terakhir pada Selasa 12 Januari lalu, dari rumah itu penyidik mengamankan sejumlah barang bukti. Penggeledahan saat itu dilakukan sehari setelah polisi menggelar prarekonstruksi kasus di Cafe Olivier. Dalam prarekonstruksi, Jessica dan Hani serta pelayan kafe dilibatkan. Jessica merupakan saksi penting dalam kasus Mirna. Pasalnya ia datang paling awal, memesan es kopi Vietnam dan langsung membayarnya 1 jam sebelum Mirna dan Hani datang. Jessica juga yang menemani Mirna hingga akhir hayatnya. Hari pertama itu sudah digeledah, gitu. Sekarang mau digeledah lagi. Hari pertama tidak pakai surat penetapan dari pengadilan. Tidak pakai tanda pengenal polisinya, tidak. Untuk mengumpulkan lebih banyak bukti yang bisa menjerat tersangka pembunuh Wayan Mirna Salihin, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya membuka hotline Kopi Maut. Dengan adanya hotline tersebut, polisi berharap masyarakat bisa menginformasikan segala sesuatu yang berkaitan dengan kasus kematian wanita berusia 27 tahun itu. Kasusnya ada hotline. Justru salah kalau kami nggak mengeluarkan hotline terhadap kasus-kasus yang atensi publik. Bayangkan, latar belakang orang-orang yang terlibat dalam peristiwa ini, dari mulai suami, korban, teman-teman korban, orang tua, itu semua ada di luar negeri. Bagaimana mereka memberikan informasi kepada penyidik kalau tidak ada nomor yang itu? Di Amerika, di luar negeri, hotline itu biasa. Begitu ada kasus, ledakan, hotline ada, informasi berkembang. Hampir setengah bulan Polda Metro Jaya menyelidiki kasus kematian Wayan Mirna Salihin, namun hingga kini Polda Metro Jaya belum berhasil menetapkan siapa yang menaruh racun sianida di kopi yang diminum oleh Mirna. Untuk mengetahui proses penyelidikan kasus ini, kita bergabung dengan reporter Tezar Aditya di Polda Metro Jaya. Tezar, siapa saja yang hari ini diperiksa oleh Polda Metro Jaya? Ya, terima kasih Tasya. Hari ini memang pihak Polda Metro Jaya kembali memeriksa ayah dari Mirna Salihin, Edi Darmawan Salihin, yang tadi datang sekitar pukul 9 dan baru saja selesai pada pukul 4 sore tadi. Selesai diperiksa tadi, Edi Darmawan menolak menjelaskan mengenai detail dari pemeriksaan. Ia hanya menjawab bahwa pemeriksaan kali ini seperti pemeriksaan sebelumnya, dan juga ini untuk memenuhi dan juga melengkapi BAP yang dibutuhkan kepolisian. Dan ayah Mirna juga berharap seperti sebelumnya bahwa kasus kematian dari anaknya Wayan Mirna Salihin dapat segera diungkap pihak kepolisian, dan ia juga tentunya mengapresiasi pihak kepolisian yang telah bekerja keras mengungkap siapa dalang dan juga apa sebab dari kematian Wayan Mirna Salihin yang ditemukan tewas setelah minum kopi yang diduga dimasukkan racun sianida oleh seseorang. Dan tadi juga ayah Mirna
Edi Darmawan sempat menyatakan secara emosional mengenai siapa yang ia duga dan juga ia curigai. Ia hanya menyatakan secara tersirat bahwa temannya Wayan Mirna meninggal akibat dari kopi yang dipesan temannya. Dan ia juga mensinyalir bahwa Jessica telah melakukan kebohongan karena sebelumnya di berbagai media Jessica menyatakan bahwa ia cukup dekat dengan Mirna dan juga keluarganya. Namun Edi Darmawan menyatakan bahwa ia sama sekali tidak mengenal Jessica dan baru pertama kali melihat Jessica pada saat Mirna sudah dalam keadaan meninggal di rumah sakit. Dan berikut kutipan wawancara kami bersama dengan Edi Darmawan Salihin, ayah dari Wayan Mirna Salihin. Siapa? Ya intinya gini deh, anak saya mati, yang beli kopi dia kan gitu. Dia siapa nih Pak? Tolong Pak. Ya tahu sendirilah, semua juga tahu. Kalau enggak kan nggak mungkin terjadi itu. Ya nggak tahu, itu ada yang ngomong, Jessica, saya nggak ngomong. Pak Jessica pernah bilang kenal dekat dengan keluarga Mirna. Bohong, saya baru lihat dia di rumah sakit waktu Mirna udah nggak ada. Jadi dulu pas kuliah, teman kuliah Mirna nggak kenal. Dan sekali lagi saya ingetin dia berbohong sama saya. Saya bilang anak saya minum kopi meninggal. Kamu minum apa? Minum air mineral katanya. Ya udah itu aja. Bisa dibayangkan aja ya. Ya, Tasya, Edi juga tadi menambahkan bahwa ia cukup menyayangkan kenapa ketika Jessica mengaku pernah bekerja di ambulan pada saat ia di Australia, ia tidak segera memberikan pertolongan pertama ketika Wayan Mirna jatuh akibat dari meminum kopi. Dan Tasya dan juga Birsa tadi selain memanggil dari ayah Wayan Mirna Salihin, hari ini Polda Metro Jaya juga memanggil Guru Besar Psikologi Universitas Indonesia Dr. Sarlito Wiryawan Sarwono untuk menjadi dan juga memberikan keterangan sebagai saksi ahli dalam kasus tewasnya Wayan Mirna Salihin. Tasya. Ya, Tezar, gelar perkara sudah dilakukan, kemudian saksi ahli sudah didengar, dan polisi mengatakan sudah ada 4 alat bukti. Apalagi sebenarnya yang dibutuhkan polisi untuk bisa menetapkan tersangka pembunuh Mirna? Ya, Tasya, memang jika kita mengingat bahwa beberapa waktu lalu pihak Polda Metro Jaya juga pernah melakukan ekspos dan juga berdiskusi dengan pihak Kejati DKI Jakarta untuk kemudian berdiskusi mengenai apakah kemudian alat bukti ini dinyatakan cukup untuk menjerat tersangka. Dan pihak Kejati menyatakan 4 alat bukti yang diajukan pihak kepolisian masih memiliki celah. Dan pihak Kejati menyarankan pihak Polda Metro Jaya untuk kemudian memanggil 2 hingga 3 saksi ahli untuk kemudian menguatkan alat bukti tersebut. Untuk itu memang pihak Polda Metro Jaya akhirnya hari ini memanggil guru besar dari Universitas Indonesia dari Fakultas Psikologi, dan tadi juga Profesor Sarwono menyatakan memang kedatangannya ini untuk dimintai keterangan dan juga dimintai masukan terkait dengan laporan berita acara. Namun ia menolak menjelaskan secara spesifik apa saja yang menjadi bahan untuk ia berikan masukan dan juga ia berikan keterangan lebih lanjut. Namun tadi Profesor Sarwono juga menyatakan bahwa pendapat yang ia berikan sudah cukup baik dan juga cukup signifikan. Namun untuk kemudian menetapkan tersangka, hal tersebut ia kembalikan kepada Direktur Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Krisna Murti. Tasya, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Tezar. Pemirsa, demikian tadi laporan Tezar Aditya dari Mapolda Metro Jaya. Ayahanda mendiang Wayan Mirna Salihin, Edi Darmawan Salihin, berharap agar pembunuh putrinya dihukum seberat-beratnya. Jika perlu, pelaku dihukum mati. Meskipun hingga saat ini belum diketahui siapa pelaku pembunuh putrinya, Edi Darmawan Salihin meminta hukum harus ditegakkan. Pasalnya, penegakan hukum di Indonesia sudah semakin baik dan ia mempercayakan sepenuhnya penanganan kasus kematian putrinya kepada aparat penegak hukum. Hari ini Edi Darmawan Salihin diperiksa sejak pukul 9 dan selesai pada pukul setengah 4 sore tadi. Materi pemeriksaan adalah melengkapi BAP yang dibutuhkan polisi. Ketika ditanya mengenai siapa yang ia curigai, Edi Darmawan menyatakan anaknya tewas akibat kopi yang dipesan temannya. Namun ia enggan menjawab siapa nama teman Mirna itu. Terima kasih banyak, Pak. Iya. Terhadap tersangka, Pak. Atau siapa, Pak? Nama, Pak? siapa? Ya intinya gini deh, anak saya mati, yang beli kopi dia kan gitu. Dia siapa nih, Pak? Tolong, Pak. Ya tahu sendirilah, semua juga tahu. Kalau enggak
Kan nggak mungkin terjadi itu. Ya nggak tahu, itu ada yang ngomong, Jessica, saya nggak ngomong. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya terkait proses penyelidikan kematian Mirna, kita sudah bergabung dengan reporter Tezar Aditya bersama juru kamera Amin Subarkah dari Polda Metro Jaya. Ya Tezar, seperti apa pemeriksaan yang dilakukan Polda Metro Jaya hari ini? Ya Andra, memang hingga hari ini pihak Polda Metro Jaya terus melakukan pendalaman dan juga penyelidikan lanjutan untuk memecah kasus kematian Wayan Mirna Salihin yang diketahui meninggal setelah minum kopi di sebuah restoran di Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Dan memang hari ini juga berbagai pihak telah dipanggil ke Polda Metro Jaya untuk melengkapi berkas pemeriksaan mereka. Salah satunya adalah ayah dari Wayan Mirna Salihin, Edi Darmawan Salihin. Dan kemudian juga tadi kita mengetahui telah hadir dan datang juga ke gedung Polda Metro Jaya pakar dan ahli psikologi dari Guru Besar Universitas Indonesia Profesor Dr. Sarlito Wirawan Sarwono. Dan selain itu menurut Kombes Pol Krisna Murty yang merupakan Direktur Reserse Kriminal Umum, selain dua orang ini juga hari ini ternyata ada pemeriksaan dari pihak Cafe Olivier yang merupakan tempat di mana Wayan Mirna meminum kopi Vietnam yang kemudian menyebabkan ia tewas. Dan memang hingga saat ini pihak polisian terus melakukan penyempurnaan dan juga menambahkan hal-hal yang dibutuhkan guna melakukan peningkatan status kasus ini. Seperti kita tahu bahwa sebelumnya pihak Polda Metro Jaya telah berkoordinasi dengan pihak Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta untuk berkoordinasi mengenai 4 alat bukti yang... Ya udah, itu aja. Bisa dibayangkan aja ya. Ya, Tasya, Edi juga tadi menambahkan bahwa ia cukup menyayangkan kenapa ketika Jessica mengaku pernah bekerja di ambulan pada saat ia di Australia, ia tidak segera memberikan pertolongan pertama ketika Wayan Mirna jatuh akibat dari meminum kopi. Dan Tasya dan juga Birsa, tadi selain memanggil dari ayah Wayan Mirna Salihin, hari ini Polda Metro Jaya juga memanggil Guru Besar Psikologi Universitas Indonesia Dr. Sarlito Wirawan Sarwono untuk menjadi dan juga memberikan keterangan sebagai saksi ahli dalam kasus tewasnya Wayan Mirna Salihin. Tasya. Ya, Tezar, gelar perkara sudah dilakukan, kemudian saksi ahli sudah didengar, dan polisi mengatakan sudah ada 4 alat bukti. Apalagi sebenarnya yang dibutuhkan polisi untuk bisa menetapkan tersangka pembunuh Mirna? Ya Tasya, memang jika kita mengingat bahwa beberapa waktu lalu pihak Polda Metro Jaya juga pernah melakukan ekspos dan juga berdiskusi dengan pihak Kejati DKI Jakarta untuk kemudian berdiskusi mengenai apakah kemudian alat bukti ini dinyatakan cukup untuk menjerat tersangka. Dan pihak Kejati menyatakan 4 alat bukti yang diajukan pihak kepolisian masih memiliki celah. Dan pihak Kejati menyarankan pihak Polda Metro Jaya untuk kemudian memanggil 2 hingga 3 saksi ahli untuk kemudian menguatkan alat bukti tersebut. Untuk itu memang pihak Polda Metro Jaya akhirnya hari ini memanggil guru besar dari Universitas Indonesia dari Fakultas Psikologi. Dan tadi juga Profesor Sarwono menyatakan memang kedatangannya ini untuk dimintai keterangan dan juga dimintai masukan terkait dengan laporan berita acara. Namun ia menolak menjelaskan secara spesifik apa saja yang menjadi bahan untuk ia berikan masukan. Dan juga pemirsa, Ditjen Imigrasi resmi mencekal Jessica Kumala Wongso, saksi kasus kematian Wayan Mirna Salihin. Pencekalan tersebut menindaklanjuti permintaan Polri. Melalui surat bertanggal 26 Januari 2016, Ditjen Imigrasi resmi mencekal Jessica Kumala Wongso berpergian ke luar negeri. Surat pencekalan tersebut berlaku selama 6 bulan sampai dengan tanggal 26 Juni 2016. Pencekalan dilakukan menindaklanjuti permintaan Polri yang menyebut permohonan pencekalan karena yang bersangkutan masih dibutuhkan dalam proses penyidikan. Dengan keluarnya surat pencekalan tersebut, itu artinya Jessica dilarang berpergian ke luar negeri selama pencekalan belum dicabut.
Jangan tarik-tarik saya, nggak boleh sentuh saya, oke? Oke. Kepolisian daerah Metro Jaya membuka call center untuk memperoleh informasi tambahan sebagai bahan penyelidikan terkait kasus kematian Wayan Mirna Salihin. Dengan call center ini, polisi berharap dapat mempercepat pengungkapan perkara Mirna yang sampai 3 minggu lebih sejak kematiannya belum memasuki tahap penetapan tersangka. Penyidik berencana menggeledah rumah Jessica Kumala Wongso untuk mencari bukti-bukti tambahan guna mengungkap kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin. Meski belum mendapatkan kepastian soal penggeledahan, Jessica dan kuasa hukumnya siap menghadapi penggeledahan. Sejauh ini, tim kuasa hukum Jessica mengaku belum menerima surat perintah penggeledahan terhadap rumah kliennya yang berada di Jalan Selat Bangka, Perumahan Graha Sunter Pratama, Sunter Agung, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Rumah Jessica sendiri sudah beberapa kali digeledah. Terakhir pada Selasa 12 Januari lalu, dari rumah itu penyidik mengamankan sejumlah barang bukti. Pada pukul 4 sore tadi, selesai diperiksa tadi, Edi Darmawan menolak menjelaskan mengenai detail dari pemeriksaan. Ia hanya menjawab bahwa pemeriksaan kali ini seperti pemeriksaan sebelumnya dan juga ini untuk memenuhi dan juga melengkapi BAP yang dibutuhkan kepolisian. Dan Ayah Mirna juga berharap seperti sebelumnya bahwa kasus kematian dari anaknya Wayan Mirna Salihin dapat segera diungkap pihak kepolisian, dan ia juga tentunya mengapresiasi pihak kepolisian yang telah bekerja keras mengungkap siapa dalang dan juga apa sebab dari kematian Wayan Mirna Salihin yang ditemukan tewas setelah minum kopi yang diduga dimasukkan racun sianida oleh seseorang. Dan tadi juga Ayah Mirna, Edi Darmawan, sempat menyatakan secara emosional mengenai siapa yang ia duga dan juga ia curigai. Ia hanya menyatakan secara tersirat bahwa temannya Wayan Mirna meninggal akibat dari kopi yang dipesan temannya. Dan ia juga mensinyalir bahwa Jessica telah melakukan kebohongan karena sebelumnya di berbagai media Jessica menyatakan bahwa ia cukup dekat dengan Mirna dan juga keluarganya. Namun Edi Darmawan menyatakan bahwa ia sama sekali tidak mengenal Jessica dan baru pertama kali melihat Jessica pada saat Mirna sudah dalam keadaan meninggal di rumah sakit. Dan berikut kutipan wawancara kami bersama dengan Edi Darmawan Salihin, ayah dari Wayan Mirna Salihin. Ya intinya gini deh, anak saya mati, yang beli kopi dia kan gitu. Dia siapa nih Pak? Tolong Pak. Ya tahu sendirilah, semua juga tahu. Kalau enggak kan nggak mungkin terjadi itu. Ya nggak tahu, itu ada yang ngomong, Jessica, saya nggak ngomong. Pak, Jessica pernah bilang kenal dekat dengan keluarga Mirna. Bohong, saya baru lihat dia di rumah sakit waktu Mirna udah nggak ada. Jadi dulu pas kuliah, teman kuliah Mirna nggak kenal. Dan sekali lagi saya ingetin dia berbohong sama saya. Saya bilang anak saya minum kopi meninggal. Kamu minum apa? Minum air mineral katanya. Penggeledahan saat itu dilakukan sehari setelah polisi menggelar prarekonstruksi kasus di Cafe Olivier. Dalam prarekonstruksi, Jessica dan Hani serta pelayan kafe dilibatkan. Jessica merupakan saksi penting dalam kasus Mirna. Pasalnya ia datang paling awal, memesan es kopi Vietnam dan langsung membayarnya 1 jam sebelum Mirna dan Hani datang. Jessica juga yang menemani Mirna hingga akhir hayatnya. Hari pertama itu sudah digeledah, gitu. Sekarang mau digeledah lagi. Hari pertama tidak pakai surat penetapan dari pengadilan. Tidak pakai tanda pengenal polisinya, tidak. Untuk mengumpulkan lebih banyak bukti yang bisa menjerat tersangka pembunuh Wayan Mirna Salihin, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya membuka hotline Kopi Maut. Dengan adanya hotline tersebut, polisi berharap masyarakat bisa menginformasikan segala sesuatu yang berkaitan dengan kasus kematian wanita berusia 27 tahun itu. Kasusnya ada hotline. Justru salah kalau kami nggak mengeluarkan hotline terhadap kasus-kasus yang atensi publik. Bayangkan, latar belakang orang-orang yang terlibat dalam peristiwa ini, dari mulai suami, korban, teman-teman korban, orang tua, itu semua ada di luar negeri. Bagaimana mereka memberikan informasi kepada penyidik kalau tidak ada nomor yang itu? Di Amerika, di luar negeri, hotline itu biasa. Begitu ada kasus, ledakan, hotline ada, informasi berkembang.
Hampir setengah bulan Polda Metro Jaya menyelidiki kasus kematian Wayan Mirna Salihin, namun hingga kini Polda Metro Jaya belum berhasil menetapkan siapa yang menaruh racun sianida di kopi yang diminum oleh Mirna. Untuk mengetahui proses penyelidikan kasus ini, kita bergabung dengan reporter Tezar Aditya di Polda Metro Jaya. Tezar, siapa saja yang hari ini diperiksa oleh Polda Metro Jaya? Ya, terima kasih Tasya. Hari ini memang pihak Polda Metro Jaya kembali memeriksa ayah dari Mirna Salihin, Edi Darmawan Salihin, yang tadi datang sekitar pukul 9 dan baru saja selesai. Ia berikan keterangan lebih lanjut. Namun tadi Profesor Sarwono juga menyatakan bahwa pendapat yang ia berikan sudah cukup baik dan juga cukup signifikan. Namun untuk kemudian menetapkan tersangka, hal tersebut ia kembalikan kepada Direktur Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Krisna Murti. Tasya, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Tezar. Pemirsa, demikian tadi laporan Tezar Aditya dari Mapolda Metro Jaya. Ayahanda mendiang Wayan Mirna Salihin, Edi Darmawan Salihin, berharap agar pembunuh putrinya dihukum seberat-beratnya. Jika perlu, pelaku dihukum mati. Meskipun hingga saat ini belum diketahui siapa pelaku pembunuh putrinya, Edi Darmawan Salihin meminta hukum harus ditegakkan. Pasalnya, penegakan hukum di Indonesia sudah semakin baik dan ia mempercayakan sepenuhnya penanganan kasus kematian putrinya kepada aparat penegak hukum. Hari ini Edi Darmawan Salihin diperiksa sejak pukul 9 dan selesai pada pukul setengah 4 sore tadi. Materi pemeriksaan adalah melengkapi BAP yang dibutuhkan polisi. Ketika ditanya mengenai siapa yang ia curigai, Edi Darmawan menyatakan anaknya tewas akibat kopi yang dipesan temannya. Namun ia enggan menjawab siapa nama teman Mirna itu. Terima kasih banyak, Pak. Ya. Terhadap tersangka, Pak? Atau siapa, Pak? Nama, Pak? siapa? Ya intinya gini deh, anak saya mati, yang beli kopi dia kan gitu. Dia siapa nih, Pak? Tolong, Pak. Ya tahu sendirilah, semua juga tahu. Kalau enggak kan nggak mungkin terjadi itu. Ya nggak tahu, itu ada yang ngomong, Jessica, saya enggak ngomong. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya terkait proses penyelidikan kematian Mirna, kita sudah bergabung dengan reporter Tezar Aditya bersama juru kamera Amin Subarkah dari Polda Metro Jaya. Ya Tezar, seperti apa pemeriksaan yang dilakukan Polda Metro Jaya hari ini? Ya Andra, memang hingga hari ini pihak Polda Metro Jaya terus melakukan pendalaman dan juga penyelidikan lanjutan untuk memecah kasus kematian Wayan Mirna